Mas Anies sebagai santri dilihat sama santri yang lain. Iya. Kalau ini santri utama nih yang lihat nih. Iya. Sehingga terjadilah ini nih. Kan? Oh iya. Ada nggak sih hubungannya? Jangan-jangan Pak Abdul Somad begitu lihat debat, kayak ini cocok. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Kita masih terus mendiskusikan bagaimana calon-calon presiden kita punya kewarasan untuk mendiskusikan problem bangsa ini. Dan yang paling menarik sekali adalah di mana posisi presiden itu dalam konteks yang didebatkan itu dalam pandangan para santri dan kiai. Hari ini penjaga kewarasannya adalah Gus Husnil. Apa kabar, Gus? Waalaikumsalam. Judul kaos apa judul kaos? Oh, kalau ini kamu adalah bekal orang tuamu. Ini soal amal jariah. Anak-anak soleh memang pakaiannya beda-beda ini. Cuman warna kuning sama putih maksudnya apa? Di tengah kaos hitam itu. Ya, ini sebenarnya simbol biasa aja lah. Simbol biasa. Gak ada, ini karena warnanya aja judul lebih enak. Enggak ada apa-apa, jangan dikasih warna. Jangan dikasih makna. Susah aja kita. Biasa aja. Aduh, sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah waras. Saya tuh terus terang membaca berbagai pendapat soal debat kemarin tuh. Tapi saya kayak kehilangan sesuatu ya. Di mana letak santri, di mana letak yai, di mana kalangan-kalangan NU kultural melihat perdebatan itu. Nah, mungkin bagus mendiskusikan itu. Iya, menarik karena kemarin tuh ketika perdebatan itu terjadi dan ada yang nobar nggak tuh santri-santri? Ada beberapa, tapi mereka kan pada saat bersamaan ada yang pesanan-pesanan itu tidak bisa melakukan nobar karena mereka ada yang ngaji, waktunya ngaji. Iya betul. Jadi waktunya itu nggak cocok untuk para santri. Mudah-mudahan KPU dengar ini. Tapi kemudian setelah itu, jadi kan 2 jam setelah itu mereka kemudian lihat. Nah, setelah lihat mereka itu ada yang ngasih responnya itu jam 12. Berarti agak cepat itu ya, langsung respon kan? Iya, langsung respon. Cepat, terus kemudian ada yang kiai saya telepon malah. Mengabarkan bahwa alhamdulillah. Ternyata pilihan kita tepat ya. Lah, bagaimana, Bah? Saya menyebut Bah. Nggih, Bah, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, pilihan kita tepat. Kenapa? Kita tidak malu-maluin orang. Jadi pilihan kita tepat, pilihan kiai-kiai host kita itu tepat. Ini kan tampil secara paripurna, natural, tampil secara sempurna. Argumen-argumennya sangat bagus. Tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Tidak ada waktu melebihi juga. Jadi kan Pak Anies itu tidak lebih, tidak kurang. Pas. Bicaranya itu. Dan punchline-nya itu masuk gitu. Pasnya kayak Pertamina Bang, pas gitu. Contoh yang soal IKN itu. Itu sekarang kiai-kiai punya argumen yang sangat masuk. Kalau mereka misalnya ditanya tentang bagaimana posisi Pak Anies terhadap IKN. Posisinya tidak menolak sepenuhnya, tetapi adalah prioritas. Membandingkan dengan pupuk. Dan itu masuk karena kiai-kiai ini kan sehari-hari bergulat dengan para petani yang juga mengalami hal yang sama. Keluhan soal pupuk yang mahal, soal panen yang kemudian gagal panen dan sebagainya. Jadi ketika Pak Anies menjawab soal bagaimana kita bisa menjawab ketika pupuk, ketika pupuk masih langka, terus harus membangun istana presiden dan para punggawanya. Itu gimana caranya gitu? Nah, ini kan menjadi penting bahwa realitas yang kiai-kiai atau gus-gus muda hadapi sehari-hari itu yaitu petani-petani yang harus mereka perjuangkan.
Dan Pak Anies saat debat itu memberikan jawaban yang melegakan para petani. Yes. Sebenarnya ini satu lagi contoh ya. Bahwa Anies Baswedan tuh tak hanya pandai berkata. Oh iya. Tapi dia bisa menyerap ya, problem di masyarakat, menurunkan dalam tingkat gagasan, dan kemudian mengeksekusinya dalam berbagai argumen, dan itu insya Allah akan executable untuk bisa dilakukan. Sangat bisa dong. Ya, Pak Bambang juga pernah mengalami di Jakarta tuh, bagaimana kemudian Pak Anies merapikan soal administrasi, soal hal-hal formal dan sebagainya. Dan sehingga bukan cuma bisa menyelesaikan persoalan anggaran secara baik ya, tetapi juga dia melaksanakan program-program itu dengan baik juga lah. Tidak ada indikasi korupsi, tidak. Bahkan 19 kali itu Pak Bambang ya. Expose terhadap itu artinya apa? Itu artinya bahwa Pak Anies itu pintar dalam gagasan, dalam berretorika, dan dalam bekerja. Nah, yang juga menarik, ini kan sebagian orang menilai bahwa bahasanya Pak Anies itu masih terlalu tinggi, katanya gitu ya. Ketika Pak Anies membicarakan persoalan pupuk dan membawa itu ke dalam arena perdebatan, bagi para petani itu sangat penting. Dan mereka, loh ini masuk sekali. Bahasanya gue banget kok ya. Loh iya, bahasanya gue banget, dan ini yang saya butuhkan dari pemimpin. Apalagi isu-isu yang yang menjadi perhatian ya dari kalangan santri ya. Nah, kalangan santri itu juga sekarang itu hal-hal penting, misalnya soal keadilan. Itu menggema sekali. Yang soal keadilan itu kan ya soal selama ini santri menjadi pendorong mobil mogok setelah jalan, terus kemudian mobil santrinya ditinggal gitu kan. Jadi ada semacam harapan gitu bahwa Pak Anies kalau kemudian dia menjadi presiden dan wakil presidennya Gus Imin, kita punya harapan bahwa Pak Anies ini akan memberikan keadilan kepada kalangan santri. Dan Pak Anies itu kan bukan cuma membawa janji, Pak Anies kan membawa rekam jejak kan, ketika di Jakarta. Harapan itu beneran ada gitu. Iya. Saya membuat riset kecil, ngecek divisi misi. Berbagai frasa kata yang berkaitan dengan kepentingan santri. Jadi saya cek kata pelajar dan santri. Saya cek jumlahnya berapa sih frasa kata itu di masing-masing calon. Terus saya juga ngecek penggunaan pesantren dan madrasah. Di pesantren sama madrasah. Terus saya cek di masing-masing visi. Dan data yang saya ungkap tuh menarik. Frasa kata pelajar dan santri di visi misi Anies Baswedan nomor 1 itu jumlahnya 13. Oke. Kalau saya bandingkan dengan 02 cuma nyebut 1 kali. Itu kan bentuk bagaimana melakukan keberpihakan kalau cuma sekali. Yang ngeri sebenarnya 03 malah nggak ada. Aduh. Bagaimana melakukan keberpihakan dan kalau yang paling nyesek bagi saya kalau 02 mungkin kelupaan, yang nomor 03 mungkin kelupaan, yang 02 ini dia mau ngomong apa kan ini anak muda gitu kan, udah pergi ke santri-santri kemana macam gitu kan, ada kemarin kan ada videonya viral kan, kayak orang bagi-bagi gitu kan. Jangan-jangan kita harus tampilkan juga di sini. Yang bagi-bagi itu. Dia bagi-bagi kemudian ada yang teman. Itu bukan bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop. Ya kita nggak tahu itu bisa jadi stiker atau apalah ya. Nanti kita lihat itu bagi-baginya apa. Jadi pelajar dan santri frasa kata itu kalau saya periksa divisi misi di Anies Baswedan di 01 itu jumlahnya 13, di 02 jumlahnya 1, di 03 kosong. Kalau saya menggunakan frasa kata pesantren dan madrasah, terus saya potret lagi dan saya lacak di mas ini, di 01 tuh jumlahnya 11. Mirip-mirip. 02 9. 03 cuma 2. Nah ini tanggung nih, saya tambahin lagi satu nih. Petani. Petani. Supaya kemudian apakah ini Mas Anies ngomong soal petani itu apa dia cuma ngomong doang? Enggak. Divisi misinya petani itu saya hubungkan dengan air. Karena petani itu kan kaitannya sama air. Irigasi ya.
begitu saya periksa 01 ngomong kata petani itu sebanyak 36. Banyak sekali. 02 cuma 5. Padahal dulu beliau adalah ketua HKTI. Tapi ngomong petani di dalam visi misi ya, itu lo boleh ngomong apa aja kalau kita kan ngelihatnya. Ini kan visi misi ya. Objektif gitu. Ya. Dan jumlah frasa kata petani di 03 cuma 8. Jadi bedanya jauh banget. 36, 5, 8. Kalau ini saya hubungkan dengan air, lebih cilaka lagi. Kenapa? Di air itu ya, nomor 1 itu ngomongnya sebanyak 76 kali. Wow, banyak sekali. Ada 76 frasa kata no. Sementara 02 cuma 26. Itu jadi hampir 1/4-nya gitu loh. Iya. Atau 1/3-nya lah. Iya. Nomor 3 lebih cilaka lagi, cuma 8, Bos. Jadi kalau ngomong tadi santri, pelajar, pesantren, madrasah, petani air, lewat semua, Bos. Lewat semua. Dan di sini saya mau menyimpulkan, memang kalau orang berbasis pada pengetahuan dan data, diabstraksi, dirumuskan dalam visi dan misi, itu yang keluar adalah catatan bagus. Dan yang paling menarik Gus, proses ini dibuat bukan karena Pak Anies itu cerdas, tapi orang-orang yang di belakang Pak Anies itu menggunakan pengetahuan seperti itu. Ada 1000 kali percakapan dari berbagai faktor macam-macam. Nah ini nih, khusus yang ngomong pupuk nih. Iya. Soal pupuk langka, ganja, piknik. Nah ini kebetulan sentil balik Prabowo soal pupuk langka, Ganjar pikniknya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Tapi apalagi yang paling menarik, Gus, pendapat dari ini? Kalau yang ini ada pendapat nggak, Gus? Iya, yang pasti pertama konteks soal petani itu Mbah Hasyim Asy'ari dulu bilang bahwa masa depan kita itu ada di petani. Jadi itu kan konkret, dan kenapa petani harus dibela, ya kan? Karena masa depan kita itu ya memang ada di petani. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan makanan dan sebagainya tanpa pelibatan petani? Nah, keberpihakan Pak Anies kepada petani itu, Pak Bambang, itu hasil tirakat beliau selama 1 bulan untuk keliling Jawa. Beliau di berbagai tempat menemukan fakta bahwa kita itu, Pak Anies itu sering mengilustrasikan, kita makan seakan-akan sudah menerima begitu saja gitu. Tetapi kita tidak pernah berpikir di belakang proses panjang sampai menjadi nasi. Dan pertanyaan kita, sudah seberapa sejahtera orang yang memberikan siapa kita yang makan? Diuntungkan ya? Siapa yang diuntungkan? Nah, kita lihat rekam jejak Pak Anies ketika di Jakarta. Bagaimana mengatasi soal beras, ketahanan pangan di Jakarta. Kalau kita lihat kan banyak orang kemudian bertanya, ini bagaimana warga Jakarta itu mendapatkan pasokan pangan? Nggak punya sawah. Sawah ada sebagian, sawah gitu kan? sedikit banget gitu kan. Tapi bagaimana Pak Anies itu kan lalu kemudian menciptakan sistem distribusi dan keberlanjutan ekosistem ya. Ekosistem supaya pangan ini terjadi secara sehat. Lalu kan bekerja sama dengan Gaboktan, gabungan kelompok tani yang ada di Cilacap, di berbagai daerah itu kan. Dan itu pembelian langsung melalui food station ya. Nah, Pak Anies itu bukan bekerja sekarang bicara soal keberpihakan kepada petani, bukan sekarang saja. Beliau bekerja dengan rekam jejak. Itu kerjasama dengan gapoktan yang ada di seluruh Jawa tuh. Ini ada informasinya ini. Anies serap gabah petani Ngawi untuk DKI. Khofifah, terima kasih. Artinya kebutuhan warga Jakarta diambil dari petani yang ada di masyarakat. Sehingga petani mendapatkan harga bagus. Karena dipotong tuh tengkulak-tengkulaknya kan langsung nih ke user kan. Terus kemudian ini kan
kita warga Jakarta itu mendapatkan pasokan beras bagus, petani mendapatkan harga bagus. Itu fairness kan? Ya. Itu keadilan tuh. Fairness Pak Anies tuh menciptakan itu bukan sekarang, bukan cuma sekarang. Dulu sudah beliau lakukan. Artinya itu nggak dijanjiin, udah dikerjain. Ini yang disebut sebagai kontrak farming itu kan. Nah ini kalau menariknya gini. Kok di 02 cuma 5 frasa kata petani, padahal 02 itu dulu pernah menjadi ketua HKTI. Terus yang paling menyakitkan itu sebenarnya begini, dalam percakapan dan perbincangan tuh muncul pertanyaan, lo katanya mau melanjutkan, apakah benar Pak Jokowi itu tidak berpihak pada petani, sehingga lanjutannya juga tidak berpihak pada petani? Itu pertanyaan kritisnya di situ tuh. Oh ini melanjutkan katanya. Emang dulu Pak Jokowi itu tidak berpihak pada kalangan petani ya? Jadi itu sayangnya mudah-mudahan ini ya di nanti debat ekonomi ini muncul di wakil presiden mudah-mudahan muncul. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban utuh. Sebenarnya keberpihakan dalam konteks pemerintah sekarang itu bagaimana sih? Ada lagi yang menarik, Gus. Hari ini yang namanya beras mahal banget. Terus kemudian dalam kajiannya, pertanyaannya, beras mahal ini siapa yang diuntungkan? Betul. Nah itu Bang Anies bilang, Bang Tan, kalau yang untung adalah petani, beras mahal oke. Tapi yang paling menarik ini nih, di 2021, ini lagi-lagi rekam jejak. Anies justru bagi-bagi beras premium kepada sejuta warga, yang hari ini harga berasnya itu luar biasa mahalnya. Nah, dan beras ini diambilkan dari Gapoktan, bukan dari impor. Itu menarik. Karena apa? Karena Pak Anies melihat bahwa secara ekosistem ini bisa dibangun. Asal ada apa? Satu kata, keberpihakan. Jadi ada keadilan, kemandirian, keberpihakan. Itu sebenarnya 3-in-1 strategi metodologi itu. Dan lagi-lagi Pak Anies itu sudah bekerja dengan rekam jejak. Apalagi yang menarik, Gus, itu kan tadi soal respon Pak Anies soal pupuk petani macam-macam. Ada lagi nggak yang menarik itu? Yang menarik dalam debat itu adalah bahwa sekarang itu sebagian orang yang kemudian masih berpikir ulang tentang memilih Pak Anies. Itu mereka pelan-pelan mulai ada kesadaran. Kayaknya memang Pak Anies yang the best ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi sekarang masih pada Pak Anies. Itu kan kalau Pak Anies bilang itu kan selalu berrima kan. Kita hukum terus rima itu yang menciptakan getaran. Jadi orangnya kalau mendengarkan pidato-pidato Pak Anies itu getarannya itu nyampe. Kalau rima tadi apa maksudnya rima? Berrima itu ukapan-ukapan Pak Anies itu kalau A terakhirnya N. Jadi selalu berrima. Itu kayak yang bikin getaran diksi-diksinya Pak Anies itu masuk ke sebagian orang. Sehingga ada ini lu bikin sebagian orang lucu. Itu jadi kalau saking bencinya orang terhadap Pak Anies itu bilang, "Gak usah dengerin Anies deh. Kenapa? Khawatir jadi." Karena saking Pak Anies tuh benar-benar bisa kekuatan Pak Anies itu ada di kata. Sekarang saya mau ngecek. Nggak tahu teman-teman santri dan itu ini nggak. Tiba-tiba Gibran berdiri. Wah, kayak supporter bola. Gitu kan? Itu dilihatnya gimana itu ya? Ada nggak yang mengomentari itu di kalangan? Kurang elok aja sih. Kurang elok aja. Karena kan kira-kira begini, yang lain kan cool, adem, sampai dia diperingatkan oleh timnya. Dia diperingatkan kan di caleg itu. Adem dan sebagainya. Ini kan artinya bahwa bayangkan Pak Bambang, problem bangsa kita itu kan segudang. Masalah bangsa kita itu kan segudang. Dibutuhkan pemimpin yang matang secara intelektual, matang secara mental untuk bisa menyelesaikan problem yang segudang itu. Bayangkan kalau dia masih belum bisa menyelesaikan problem mental itu. Ini kan masih bicara gagasan, terus terdesak dengan gagasan yang yang ibaratnya itu dibelejetin dengan fakta gitu, segudang fakta aja udah mentalnya sudah begitu. Lah, bagaimana kalau
dia menyelesaikan persoalan stunting. Persoalan Papua yang membutuhkan keadilan. Susu. Nggak selesai. Segelas susu. Ya kalau kayak gitu. Selesaikan semuanya. Selesaikan dengan SPG Yakul aja gitu. Ya kan lebih baik ibu-ibu itu. Malah bukan begini ya, tapi Mas, itu malah lebih bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Apakah kemudian, ya kalau susu itu ya mohon maaf, lebih jago ibu-ibu yang Yakul itulah. Iya. Artinya ya lu jadi mama aja lah kalau bisa menyediakan susu. Udah jadi wakil presiden terus ngomong susu. Nah, ini ada yang menarik nih. Setelah usai acara, Gibran ditegur KPU. Gibran minta maaf usai ditegur KPU ngomporin pendukung TKN saat debat. Tapi ngelihat padahal Gibran tuh ya selain supporter itu ada lagi. Mukanya itu loh. Oh iya. Mukanya Gibran tuh. Ya Allah. Ini ada videonya nih Gus. Nah, nanti kita lihat ya pas itu. Kan. Nah, itu. Enggak yang lagi setelah itu saya duduk. Duduk. Terus lihat. Nah, coba mukanya kita zoom. Bisa di-zoom enggak tuh muka? Enggak bisa di-zoom. Nanti kalau kita zoom kita akan lihat itu. Mukanya ya Allah. Kalau orang Betawi bilang tuh senep. Ada yang lebih kurang ajar Betawi, cuman kayaknya nggak sopan di sini. Nggak enak kita ngomongnya. Cuman dalam istilah-istilah Betawi tanpa harus mengatakan yang seperti itu ada frasa kata yang namanya cepak ngehe. Luar biasa bakal cepak ngehe lu. Sambil ngomong gitu memang bukan cepak ngehe gitu tuh. Saya tidak mengatakan pada yang ini. Nah lihat. Lihat. Masya Allah. Sebel bener itu. Iya. Baru yang lain nggak ada yang mukanya kayak gitu. Iya kan. Secara prinsip gini. Nah, ya ini udah terdesak sekali dengan argumen yang disampaikan oleh Pak Anies itu kan argumen yang santun. Kita tidak ada kata diksi yang Pak Anies itu menghina. Tidak ada. Itu kan semuanya tertata, santun, baik. Bahwa serangan dan sebagainya, itu kan memang dalam debat. Biasa aja. Orang yang sudah terbiasa debat, itu kan ada serangan kiri, kanan, terus kemudian untuk mempertahankan argumen. Tapi tidak ada kata-kata yang, kasar. Tidak ada kata-kata yang tidak sopan. Semuanya terukur. Ada dua pertanyaan lagi nih Gus. Pertanyaan yang pertama sebelum saya beralih kepada isu KPU, saya nggak perlu pendapat santri yang lain. Saya ingin Gus nih yang ngomongin. Apa? Ketika berdebat soal angin, apa yang dalam kepalamu? Berdebat polusi, dikasih tahu, terus udah gitu jawabannya nyalain angin nih. Itu gimana tuh? Ya itu gini. Kita itu kan kalau dalam santri biasanya kalau ada bahsul masail. Ya kan bahsul masail itu ada forum bagi santri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh yang ada gitu ya kan. Nah, ketika kita berdebat itu kan kita ada yang namanya kias. Kias itu analogi. Nah, Pak Anies itu kan membayangkan, kan memberikan analogi ketika COVID, ya kan? COVID itu Jakarta testingnya besar. Karena apa? Karena kita punya alat. Tetapi ada daerah yang ketika itu dibilang nggak ada COVID. Karena gimana bisa ada wong alat nggak ada yang mengkonfirmasi. Gimana caranya gitu? Nah, ketika Pak Anies memberikan analogi itu kan kemudian dikomentari, loh ini kita bicara soal polusi loh kok COVID. Loh gimana tuh? Ini namanya analogi, gitu. Ini namanya kias. Ini debat itu masih ininya Anies kan, waktunya Anies. Dan waktunya masih cukup untuk memberikan penjelasan soal bahwa Jakarta itu punya alat ukur yang lengkap untuk menguji soal polusi ini. Yang lain tuh nggak ada gitu. Jadi ketika misalnya alat itu lengkap dan terdeteksi, ya wajar. Tetapi ada yang ketidakwajaran data ini. Misalnya
ketika hari Minggu, ketika yang lain tuh libur dan Car Free Day, penyebab polusinya yang hilang gitu ya kan, soal kalau mobil memang dianggap sebagai penyebabnya polusi. Lah kenapa tiba-tiba itu sangat tinggi, tidak sehat? Gitu kan. Atau pagi hari atau malah ada malam, sering malam tuh. Lah kok malam ketika orang semua istirahat kemudian sebagainya, mobil itu sedikit dan sebagainya. Lah kok kenapa tinggi gitu polusinya? Itu kan jelas. Dan itu kan bisa dijelaskan dengan data ilmu pengetahuan. Ya kan memang itu kan angin aja gitu. Okay. Ada sebagian kalangan di publik diskusinya begini. Satu, ya kompetensinya memang terbatas karena tidak berbasis pada peraturan dan pengetahuan. Dan kalau suruh urusan begini aja, kemudian analisis bisa salah, bagaimana kalau ada urusan yang lebih punya kompleksitas yang tinggi? Betul. Nah, jadi itu orang melihat, pantas nggak sih orang dengan persoalan sederhana, dia tidak mampu menjelaskan dan melacak asal-usul, apalagi memberi solusi. Jadi itu bagian pertama itu yang menarik. Cuman di sini kan saya nggak boleh pakai selain pertama yang nggak boleh yang pakai kalimat yang lain. Jadi itu 1A tadi ngomong. Nah 1B-nya itu bilang gini, loh ini berdebat aja udah melanggar. Apalagi kalau menjabat, debat aja ngelanggar. Kalau menjabat gimana itu? Iya kan? Tingkat abstraksinya itu gimana? Itu kan bertanya-tanya kan. Lah, ini persoalan yang sangat tidak terlalu kompleks untuk bisa memahaminya sebenarnya. Jadi kan ini bukan rocket science lah untuk memahami bahwa persoalan di Jakarta itu. Karena Jakarta memiliki alat ukur sehingga semuanya terdeteksi dengan baik gitu. Nah, apa sih fungsinya alat ukur itu? Ketika terdeteksi dengan baik, itu menjadi kebijakan bagi pemerintah Jakarta untuk melakukan hal-hal yang ini loh faktanya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Jakarta untuk mengatasi itu? Itu kan sesederhana misalnya Pak Anies, oke, kita memperbanyak kendaraan listrik. Kita memperbanyak A, B, dan C. Itu kan jelas misalnya memperbanyak solar sistem apa gitu. Jadi dulu ada kebijakan di Mas Anies yang disebut dengan one data, one policy, one program atau strategi. Jadi kayak gitu. Kalau datanya ada, diketahui masalahnya apa, dibuat kebijakan dan kemudian diintervensi oleh program. Betul. Iya. Nah ada lagi, tadi kan 1A sudah, 1B sudah, 1A itu kompetensi terbatas. Terus 1B tadi ini kalau jadi baru jadi calon aja udah melanggar, apalagi kalau jadi pejabat. Terus yang ketiga yang paling menyakitkan, ketika diberikan penjelasan dan kemudian penjelasan itu memukul balik pertanyaan, tapi kemudian responnya itu bukan akal sehatnya yang bekerja dan kewarasannya, dia malah mencibir. Emosional gitu. Saya nggak bisa kebayang tuh ya nanti kalau jadi pejabat terus ada rakyat yang bertanya dengan kritis, maksud kayak gitu, maksud begini kan nggak bisa itu. Bukan maksud saya itu kemudian diabstraksi. Jadi debat itu bukan sekedar memperlihatkan kemampuan menjawab persoalan, tapi juga menunjukkan watak. Betul. Kalau kekuasaan itu dia diberikan, jadi watak dan karakter yang akan nanti muncul. Itu yang bahkan ada lagi, Gus. 1D-nya itu mengatakan itu lebih ngeri. Ini adalah bentuk menyembunyikan keterbatasan kemampuan. Iya, betul. Ada juga yang bilang bahwa gimmick itu, gemoy dan sebagainya itu adalah bentuk untuk menyembunyikan kemampuan itu. Jadi gimana dia bisa menjawab hal-hal yang bagi kita itu kan sederhana, ya bukan rocket science itu. Kan? Coba lihat. Aku nggak kebayang nih kalau nanti tiba-tiba ini bukan edit loh ya, ini tangkapan layar dan real loh ini. Iya, ini nggak ada edit-editan. Cuman terus coba lihat. Mas Aniesnya cuma senyum aja. Apa yang bisa gini maksudnya? Gimana kita bisa memasrahkan urusan-urusan negara kita kepada pemimpin yang secara emosional belum stabil? Iya. Keputusan loh. Ini keputusan negara sangat strategis
Dan banyak sekali, Pak Bambang, yang kita tuh membutuhkan pemimpin yang bisa berkepala dingin di saat pada fase-fase kritis dan krisis. Aku sih kebayang aja nih, nanti ada santrinya Gus Husni gitu kan, nanya gitu kan. Pak Prabowo bagaimana nih urusan ini? Banjir di mana-mana gitu kan. Padahal ketika petani kurang air, memerlukan air, airnya nggak ada, tapi banjir di mana-mana kan. Saya jadi ingat ini, Pak Bambang, klip pertanyaan Pak Harto itu. Siapa yang terus kamu bertanya? Waduh, ngeri sekali itu pertanyaan. Sekarang, kalau kejadian itu sering banget. Sekarang KPU. Iya. Saya sih mengapresiasi itu perdebatan ini. Iya. Cuman katanya santri banyak yang nggak setuju juga ada perdebatan ini kok cuman kayak gini doang. Iya, karena di satu sisi mereka kan referensinya bisa aja Bahsul Masail ya. Yang perdebatannya keras, pertarungan gitu. Gagasan tapi terus tetap polite ya. Iya, tetap polite, tetap dengan baca ibaratnya masing-masing kitabnya. Oh enggak, di dalam kitab ini. Itu kan mulai dari baca apa ibarat tuh teks yang ada di ini, kemudian pengetahuan tentang bahkan nahwu sorofnya. Nahwu sorofnya itu kan hal yang paling mendasar. Oh enggak, menurut ini harus gitu. Cara bacanya tuh begini gitu. Jadi, bahkan itu juga jadi bahan perdebatan. Dan itu kan bisa berjam-jam Pak Bambang. Baca satu ibarat itu bisa berjam-jam sebelum memutuskan menjadi kesimpulannya. Nah, menurut mereka datar banget sih gitu. Gitu. Jadi ada yang bilang begitu, tapi ada juga yang mengapresiasi. Alhamdulillah tetap ada gitu, sehingga kita bisa melihat kualitas pemimpin kita. Nah makanya tadi itu Kiai saya itu telepon ketika bilang alhamdulillah isyarat langit yang datang ke Mbah Thaifur Mawardi, ke Lora Kholil dan ke Kiai Khos lain itu tepat. Kenapa? Kita tidak malu dengan presiden yang akan kita angkat ini gitu. Kan dalam perdebatan santri tadi ada teks yang diletakkan dalam sebuah konteks dan dilihat makna kedalamannya. Apa sesungguhnya teks ini, asbabun nuzulnya seperti apa dan apa kepentingannya serta kebermanfaatnya dengan konteks hari ini. Gitu. Betul. Dan itu jadi yang menarik adalah Pak Anies ini kan santri ya, santri. Ketika dia di mondok di Pabelan dan sebagainya, dugaan saya terbiasa tuh bahas-bahas gitu. Melihat senior-seniornya musyawarah istilahnya sebagai berdebat dan sebagainya. Mungkin terbiasa. Di sisi lain kan memang Pak Anies ketika mahasiswa, ketika ini juga kan memang berdebat itu terbiasa berdebat. Jadi sebenarnya perdebatan tadi malam tak bisa dilepaskan dari rekam jejak panjang seseorang. Betul. Kalau terbiasa berdebat, kalau terbiasa dalam diskusi lingkungan yang terbuka. Nah, yang penting itu adalah punya pemikiran terbuka itu. Jadi sekarang saya mau tanya nih terus terang di sini. Jadi maksudnya kalau tentara nggak bisa diskusi gitu? Waduh, saya tidak bisa bilang gitu. Tentara nggak bisa diskusi. Pak maksudnya saya jangan nggak usah sebut mantan saya. Pak Prabowo yang berlatar belakang tentara, apa nggak bisa diskusi? Secara prinsip kan sebenarnya banyak sekali ya. Itu punya pernah kenalan. Banyaklah kalangan tentara yang itu. Kita sempitin aja supaya jangan mengeneralisir tentara ke Pak Prabowo. Itu kan secara prinsip kan mereka tuh terbuka ya dan sebagainya. Tapi kalau lihat performa Pak Prabowo kemarin, itu tampaknya beliau agak sulit untuk menerima penjelasan dari orang ya. Sulit untuk menerima. Bahkan kan penjelasannya baru mulai dijelaskan. Itu tadi bagaimana bisa memahami kalau dianya sudah menutup diri ya. Jadi ibaratnya itu kalau gelasnya itu udah penuh gitu ya. Bagaimana mungkin partisipasi publik bisa diharapkan ketika kemudian ketika ada orang bertanya dan mempersoalkan kebijakan diperlakukan seperti itu? Iya kan mungkin. Sulit rasanya untuk terjadi demokratisasi di negara ini secara membaik atau mengharapkan demokrasi di Indonesia gitu membaik kalau pola pemimpinnya modal seperti itu. Jangan-jangan karena berdebat bagus dan kemudian Mas Anies sebagai santri dilihat sama santri yang lain. Kalau ini santri utama nih yang lihat nih, sehingga terjadilah ini nih.
kan? Oh iya. Ada nggak sih hubungannya? Jangan-jangan Pak Abdul Somad begitu lihat debat, kayak ini cocok. Bisa jadi. Tapi kalau kan, tapi kalau Ustaz Abdul Somad kan memang punya hubungan yang panjang dengan Pak Anies ini, karena Ibu Aliyah itu sangat mengidolakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ceramah-ceramahnya. Jadi Ibu Aliyah itu sering sekali Jadi dan Ustaz Abdul Somad itu mengidolakan Bu Aliyah ini. Jadi kalau Ustaz Abdul kalau ke Jakarta dan sebagainya tapi bocor alusnya itu sebenarnya begitu Ustaz Abdul Somad ngelihat perdebatan, kemudian dia memutuskan. Makanya kemudian pergilah Anies Baswedan itu capres nomor 1 ke rumah ininya. Hanya itu tuh. Alhamdulillah. Dukungan besar dari Ustaz Abdul Somad bagi kita dalam konteks santri ya alhamdulillah ada. Karena yang paling utama itu belakangan ketika ada kasus Rempang, Ustaz Abdul Somad ini yang ada paling depan untuk menyuarakan soal keadilan terhadap masyarakat Rempang. Dan ini yang membukakan mata bahwa bahwa keadilan itu sangat penting untuk disuarakan oleh kalangan agamawan. Sehingga kan bikin waktu itu dan sampai sekarang masyarakat negara berpikir ulang untuk melakukan represi terhadap masyarakat kan. Walaupun di kemudian hari pemerintah juga melakukan itu. Tapi poinnya adalah ini bikin mereka agak ngerem. Karena penting bagi kalangan agamawan untuk membicarakan soal keadilan sosial. Dan ini yang menurut saya Ustaz Abdul Somad nyambung dengan Pak Anies secara value, secara nilai sama. Jadi berkah debat itu telah hadir. Sampai bilang debat tidak meningkatkan elektabilitas, meningkatkan. Sangat dong. Dan yang lebih penting lagi, setelah berdebat panjang dan ada ibroh dari situ, ternyata pertemuan dengan UAS juga itu untuk memuliakan ibunya. Betul. Antarkan Ibunda Alia Rashid ke rumah UAS, Anies Baswedan alhamdulillah tertunaikan. Karena memang udah sering sekali, ya karena itu saling mengidolakan. Ibu Alia itu pernah diundang, tapi Ibu Alia itu diundang untuk ke rumahnya. Tuh Anies ngapain tuh, Gus? Nah itu satu. Itu kan foto itu secara resmi Ustaz Abdul Somad mendukung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Inilah kewarasan yang kita diskusikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.